Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Sam Sumampo dalam seri pelajaran Sekolah Sabat triwulan yang ketiga tahun 2020. Dan pada kesempatan ini istri saya berhalangan mendampingi saya untuk pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini. Saudara-saudara, pelajaran kita pada sabat ini sudah memasuki pelajaran yang ke-12 dengan judul Pekabaran yang Patut Dibagikan. Dan ayat intinya terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami hendak mempelajari akan kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Oleh karena itu, biarlah urapan kuasa Roh-Mu yang Kudus akan menjadi bagian kami. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kematian Tuhan kita Yesus Kristus adalah bersifat universal, yaitu untuk semua orang, di mana kehidupan, kematian, dan kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Dia telah menang atas kerajaan dan kuasa kegelapan. Kristus Tuhan kita mati untuk kita, dan sekarang Dia hidup juga untuk kita. Yesus datang sekali untuk membebaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa. Dan Yesus akan datang lagi untuk membebaskan kita dari keberadaan dosa. Dan di dalam Kristus kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan satu hari kelak kita dimuliakan. Saudara-saudara, inilah Injil itu, yaitu tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Alkitab yang kita yakini sebagai firman Tuhan berfokus pada dua kedatangan Yesus, di mana Dia sudah datang yang pertama kali untuk rencana penebusan kita, dan Dia akan datang kembali untuk membawa pulang apa yang telah Dia beli. Saudara dan saya sudah dibeli, dan harganya tidak ternilai. Dan saudara-saudara, kitab Wahyu, kitab terakhir di dalam Alkitab kita, ditulis untuk mempersiapkan dunia, untuk mempersiapkan pria dan wanita bagi kedatangan Yesus. Dan pelajaran kita sahabat ini, kita akan mempelajari hubungan kitab Wahyu dengan seruan Tuhan kita Yesus Kristus kepada gerejanya pada akhir zaman untuk membagikan pekabaran akhir zaman. Baik saudara, kita akan masuk ke pelajaran yang pertama dengan judul Pekabaran Kebenaran Masa Kini dari Petrus. Saudara-saudara, sepanjang sejarah keselamatan, Allah telah secara teratur memberikan pekabaran khusus melalui firman nubuatan untuk mempersiapkan orang-orang terhadap apa yang akan terjadi. Di dalam Amos pasal 3 ayat 7, Allah mempersiapkan umatnya untuk masa depan dengan mengirimkan hamba-hambanya, mengirimkan nabi-nabinya untuk menyampaikan pekabarannya sebelum penghakiman itu terjadi. Dan pekabaran kebenaran masa kini diproklamirkan oleh hamba Tuhan Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21, di mana pekabaran ini memiliki makna kekal, yaitu Kristus telah datang dan kasih Bapa diungkapkan. Ketika Yesus datang, kasih Bapa diungkapkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Melalui Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang kekal telah dipastikan untuk semua orang, walaupun upah dosa adalah maut. Dan saudara-saudara, selanjutnya kitab Wahyu menyajikan Yesus dan keselamatannya yang kekal
dalam konteks akhir zaman untuk mempersiapkan satu umat bagi kedatangannya yang segera. Di mana saudara-saudara, pekabaran ini memperlihatkan kebohongan tradisi manusia, kebohongan dari agama yang berpusat pada diri sendiri. Jadi, saudara-saudara, pelajaran penting yang pertama, apakah pekabaran kebenaran masa kini melalui hamba Tuhan Rasul Petrus? Saudara-saudara, pekabaran kebenaran masa kini melalui hambanya Rasul Petrus adalah Yesus datang untuk mengungkapkan kasih Bapa dan memastikan semua orang memperoleh hidup yang kekal. Pelajaran yang kedua judulnya Fokus Akhir Zaman Kitab Wahyu. Saudara-saudara, pusat utama daripada kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah pada kedatangan Kristus yang pertama, yaitu tentang kisah kelahirannya, hidup dan pelayanannya, serta kematian dan kebangkitannya. Sedangkan fokus utama dari kitab Wahyu adalah puncak, adalah klimaks dari pertentangan zaman selama berabad-abad, yaitu puncaknya adalah kembalinya Tuhan kita dalam kemuliaannya. Saudara-saudara, Yesus di dalam Wahyu 5 ayat 12 disebut anak domba yang disembelih, akan datang sebagai raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Wahyu pasal 19 ayatnya yang ke-16. Dan Yesus akan mengalahkan semua musuh yang menindas dan menganiaya umatnya. Wahyu pasal 17 ayatnya yang ke-14. Dan dia akan membebaskan saudara dan saya dan membawa saudara dan saya pulang ke surga. Dan lalu berikutnya di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Pertentangan besar itu akan berakhir. Bumi akan dijadikan baru dan umat tebusan, saudara dan saya akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudara, Tuhan kita mengundang semua orang yang mencari kebenaran kekal untuk datang kepada Dia. Dan Dia juga mengundang kita dengan penuh semangat untuk mengundang orang lain untuk menerima pekabaran kasih-Nya. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih mengembirakan daripada bekerja sama dengan Kristus dalam rencana keselamatannya pada akhir zaman. Dan pelajaran penting kita yang kedua, apakah fokus utama dari pekabaran kitab Wahyu? Fokus utama dari kitab Wahyu adalah kembalinya Tuhan kita dalam kemuliaan untuk menjemput umat tebusannya, dan undangan Allah kepada kita untuk mengundang orang lain untuk menerima pekabaran kasih-Nya. Selanjutnya, saudara, kita akan masuk ke pelajaran yang ketiga dengan satu judul Pekabaran Akhir Zaman Kitab Wahyu. Pekabaran Akhir Zaman Kitab Wahyu. Saudara-saudara, apakah pekabaran akhir zaman dari Kitab Wahyu tersebut? Pusat pekabaran daripada Kitab Wahyu, saudara-saudara, terdapat di dalam pasal yang ke-14. Kenapa? Karena pasal ini sangat penting bagi umat Allah yang hidup pada zaman akhir. Dan di dalam ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-20 dari Wahyu pasal 14 ini, di situ ada kata tuaian. Dan kata tuaian ini menjadi lambang yang diperlihatkan kepada Yohanes, penulis daripada kitab Wahyu. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, tuaian merupakan gambaran tentang kedatangan Kristus. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 13 ayat 37 sampai ayatnya ke-43 dan juga Markus 4 ayatnya yang ke-29. Dan di dalam ayat-ayat ini Wahyu 14 ayat 14 sampai ayat yang ke-12, di situ ada dua tuaian. Yang pertama, tuaian gandum yang telah matang itu menggambarkan penebusan orang-orang benar. Sedangkan yang kedua,
tuaian anggur yang terlalu matang menggambarkan kehancuran daripada orang fasik. Dan di ayat sebelumnya, Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-12, di situ adalah satu pekabaran yang mendesak untuk mempersiapkan pria dan wanita bagi tuaian akhir di bumi ataupun penghakiman. Dan inti daripada pekabaran malaikat pertama yang ada di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7 dari Wahyu pasal 14 yang merupakan ayat inti kita adalah tentang Injil rahmat Allah yang memberikan pengampunan bagi semua orang dan memberikan kita kekuatan sebagai atau untuk menjadi seorang pemenang. Jadi pelajaran penting yang ketiga, di manakah pusat pekabaran daripada kitab Wahyu dan tentang apa? Saudara-saudara, pusat pekabaran dari kitab Wahyu terdapat di pasalnya yang ke-14, yaitu tentang Injil rahmat Allah dan tentang mempersiapkan pria dan wanita bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita lanjut pelajaran yang keempat dengan judul Memahami Pekabaran Allah Sepenuhnya. Saudara-saudara, pekabaran tentang Injil rahmat Allah dan tentang mempersiapkan pria dan wanita bagi kedatangan Yesus yang kedua kali di dalam Wahyu pasal 14 itu, khususnya ayat yang ke-6 dan 7, diawali dengan seruan nyaring di ayat yang ke-7, yaitu takutlah akan Allah. Inilah awal daripada pekabaran tentang Injil rahmat Allah dan tentang mempersiapkan pria dan wanita bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, takutlah akan Allah. Saudara-saudara, kata takut di sini adalah di dalam memberikan penghormatan kepada Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Itu adalah seruan untuk hidup menyenangkan Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dalam semua pikiran kita. Itu adalah sikap kepatuhan yang menuntut kita untuk menjalani kehidupan yang saleh. Inilah yang dimaksud dengan kata takut. Jadi kita memberikan penghormatan, kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, dan juga kita menjalani kehidupan yang saleh. Lalu, pekabaran ini juga mengajak kita yang kedua, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Yaitu memberikan kemuliaan kepada Allah berhubungan dengan apa yang kita lakukan dalam setiap aspek kehidupan kita. Lalu, pekabaran ini juga di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 adalah pesan penghakiman yang mengingatkan kita bahwa kita bertanggung jawab atas setiap tindakan kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena ada hubungan antara sikap hormat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan atau kepatuhan kepada Tuhan itu dengan yang namanya penghakiman. Inilah pekabaran daripada malaikat yang pertama. Lalu pekabaran malaikat yang pertama ini diakhiri dengan sembala Dia yang menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara, kenapa ini perlu disampaikan kepada setiap orang? Karena setan telah menyerang hari peribadatan yang Tuhan sudah bentuk, yaitu hari Sabat. Kenapa? Karena setan tahu, saudara-saudara, bahwa hari Sabat ini adalah jantung daripada peribadatan yang benar. Oleh karena itu, saudara-saudara, pekabaran ini juga memanggil kita untuk menyembah Allah yang menjadikan segala sesuatu, termasuk menjadikan hari Sabat. Jadi, pelajaran penting yang keempat, apakah yang harus kita pahami dari pekabaran malaikatnya yang pertama, Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 itu? Saudara-saudara, yang perlu kita pahami dari pekabaran malaikat pertama adalah kita harus menghormati, memuliakan, dan menyembah Allah Sang Pencipta yang telah menjadikan hari Sabat sebagai hari peribadatan karena telah tiba saat penghakimannya. Kita memasuki pelajaran yang terakhir dengan satu judul seruan terakhir daripada Allah. Seruan terakhir Allah. Saudara-saudara, di dalam Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-8, ini adalah pekabaran malaikat yang kedua
bercerita tentang rubuhnya Babel, kota besar yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Saudara-saudara, istilah Babel dalam kitab Wahyu mewakili sistem agama palsu yang didasari pada pekerjaan manusia, tradisi buatan manusia, dan doktrin palsu yang menempatkan perintah guru agama manusia di atas perintah Allah. Dan kalau kita hubungkan dengan Wahyu pasal 18 ayat 2 dan 4, maka seruan terakhir Allah kepada dunia yang sudah sekarat ini adalah supaya kita, pergilah kamu hai umatku dari Babel yang sudah rubuh itu. Saudara-saudara, dalam hal ini Allah telah mendirikan satu gereja Masehi Advent hari yang ke-7 untuk meninggikan pekabaran tentang Kristus di dalam semua kebenarannya. Sebuah gereja yang mengajarkan tentang Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Jadi ada hubungan Wahyu 14 ayat yang ke-6 dan juga Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Saudara ingat bahwa Wahyu 14 ini juga menggambarkan dua tindakan peribadatan, penyembahan yang berbeda. Yang pertama, penyembahan kepada Sang Pencipta, dan yang kedua, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai ayat yang ke-11, di situ apa? Penyembahan kepada binatang. Saudara-saudara, dua tindakan ini berpusat pada hari peribadatan kepada Allah, di mana Sabat yang benar mewakili istirahat, jaminan, dan keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus, pencipta kita, penebus, dan juga Raja yang akan datang. Sedangkan Sabat yang palsu melambangkan kepalsuan berdasarkan pada alasan manusia dan juga keputusan-keputusan yang dibuat oleh manusia. Jadi pelajaran penting yang terakhir, apakah seruan terakhir Allah melalui pekabaran malaikatnya yang kedua? Seruan terakhir Allah melalui pekabaran malaikatnya yang kedua adalah seruan untuk meninggalkan sistem keagamaan palsu, yaitu sebuah sistem keagamaan yang hanya berdasarkan alasan dan buatan manusia, bukan kebenaran daripada Allah. Demikianlah pelajaran kita pada hari Sabat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mengerti maksud pekabaran Tuhan melalui kitab Wahyu. Biarlah ya Tuhan, pekabaran Tuhan melalui kedua malaikat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6, 7, dan 8 ini boleh dapat mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa di surga memberkati kami semua. Inilah seluruh doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.